9 dan 8. Inilah kapal nelayan KM Anugrah Indah 18 asal Pekalongan, Jawa Tengah yang terbakar dan meledak di perairan Selat Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Rabu 3 Oktober 2025 kemarin. Akibatnya 8 anak buah kapal mengalami luka bakar serius 70 hingga 90%. Naasnya satu orang ABK yang mengalami luka bakar 90% akhirnya meninggal dunia di atas kapal sesaat dalam proses evakuasi ke Pelabuhan Muncar Banyuwangi pada Sabtu siang. Khairan, sang kapten kapal nelayan KM Anugrah Indah 18, mengaku kalau kapal ikan ini berangkat dari Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi dengan membawa 24 anak buah kapal dan 1 kapten. Semua berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ketika di tengah perjalanan atau tepatnya di perairan selatan Lombok, Nusa Tenggara Barat, tiba-tiba kapal mengalami kendala pada bagian mesin. Saat diperbaiki, mesin tiba-tiba mengeluarkan asap pekat. ABK pun berlarian ke ujung kapal dan sebagian berusaha menyiram air dengan alat seadanya. Setelah asap sedikit reda, beberapa ABK kembali berusaha memperbaiki mesin. Namun yang terjadi, mesin meledak dan mengeluarkan percikan api yang menyebar ke seluruh ruangan mesin. 8 ABK yang berada di ruang mesin mengalami luka bakar serius. Mengetahui kapal Anugrah Indah 18 terbakar, kapal ikan KM Victor Makmur yang saat itu melintas langsung berusaha mengevakuasi seluruh ABK. Upaya pemadaman api pun dilakukan. Saat proses pemadaman itu, untuk kedua kalinya mesin kapal kembali meledak. Kapten KM Victory Makmur memutuskan menjauh dari kapal yang terbakar hingga akhirnya KM Anugrah Indah 18 tenggelam. Kan itu solar kotor ya, solar kotor dibersihin, filter apa semua, langsung dihidupkan lagi, bunyi. Dan setelah nggak bunyi itu diperbaiki lagi. Nah setelah disetar lagi itu ada percikan api dari dinamo itu. Nah itu sisa-sisa solar yang di bawah mesin bigot itu, nah itu mengejar akhirnya api keluar. Pertamanya gitu kabut di kamar mesin itu nggak lihat apa-apa, semua lari ke atas. Nah itu disiram pakai air, satunya jalan itu seluruh ABK terjun semua. Terjun ke? Ya terjun ambil air, maksudnya terjun ambil air untuk nyirami, nggak cuma KKM saja. Nah, nunggu disirami sampai 1 jam, dan sampai 1 jam sudah mereda itu kabut itu, KKM masuk lagi ambil barang yang kiranya digunakan lah, seperti itu pompa air apa itu, untuk sebab di dalam semua. Nah, masih mengambil barang-barang, mau nyetar mesin supaya lampu nyala, belum sampai sempat ada ledakan itu, nggak tahu yang meledak itu apa. Nah itu makanya itu luka terbakar itu. Nah, ada pertolongan datang, kawan saya itu yang nolongi datang, orang sudah naik semua, meledak lagi lah itu, baru percikan api keluar, mulai terbakar. Setelah rekan kita 4-5 orang turun ke dalam mesin, ruangan mesin, tiba-tiba hitungan detik meledak secara spontan. Nah timbullah 5 korban itu. Dan ada lagi korban-korban yang tepatnya berada di depan pintu ruangan mesin itu terkena juga. Total semua ada korban itu 8. Butuh waktu 3 hari untuk bisa mengevakuasi ABK yang mengalami luka bakar dan selamat dari perairan Lombok menuju ke Pelabuhan Muncar Banyuwangi. Hingga akhirnya karena tidak mendapatkan penanganan medis secepatnya, 1 ABK yang mengalami luka bakar 90% akhirnya meninggal dunia di atas kapal. Sedangkan 7 ABK yang mengalami luka bakar 70% langsung dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Umum Blambangan Banyuwangi untuk mendapatkan perawatan intensif.
Untuk 17 ABK yang selamat sedang menjalani pemeriksaan di kantor Satpol Airut Polresta Banyuwangi. Setelah menjalani pemeriksaan, nantinya akan dikembalikan ke agennya untuk dipulangkan ke rumah masing-masing di Jawa Tengah. Nelayan untuk melakukan evakuasi ke perairan Sembulungan dalam rangka evakuasi 8 ABK yang dalam keadaan luka bakar 90%. Setelah itu kami evakuasi nyampe kapal untuk ABK yang luka 90% meninggal dunia di atas kapal. Sedangkan yang 7 dibawa ke perairan Muncak atau ke Pelabuhan Muncak. Evakuasinya tadi katanya 2 kali Dan ya? Ya. Yang 2 kali itu? Yang pertama evakuasi ABK yang luka 90%, yang kedua evakuasi nelayan yang sehat, yang luka ringan. Untung bantuannya cepat. Dikabarkan KM Anugrah Indah 18 yang terbakar dan meledak di perairan Selat Lombok pada Rabu kemarin akhirnya tenggelam di dalam kapal tersebut. Juga sudah ada beberapa ton ikan hasil tangkapan mereka sebelum peristiwa naas itu terjadi. Anteko Kusumo, CTV. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi kembali melaksanakan penggeledahan kamar hunian warga binaan pada Sabtu dini hari. Kali ini, kegiatan penggeledahan ditingkatkan dengan melibatkan unsur TNI dan Polri dalam rangka menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang aman dan bersih dari barang terlarang. Kegiatan gabungan ini melibatkan personel dari Polresta Banyuwangi yang dipimpin langsung oleh Kabats Ops Polresta Banyuwangi, serta personel dari Kodim 0825 Banyuwangi yang dipimpin oleh Kasdim 0825 Banyuwangi. Kehadiran kedua institusi ini menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendukung tugas dan fungsi lapas. Petugas gabungan kemudian melakukan penggeledahan menyeluruh di 2 blok hunian, yaitu Blok Gria Blambangan dan Blok Gria Ulupangpang. Operasi ini bertujuan untuk memberantas peredaran barang-barang terlarang di dalam lapas, dengan fokus utama pada handphone dan narkotika. Kepala Lapas Kelas 2A Banyuwangi Iwayan Nurastawibawa dalam pernyataannya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah proaktif guna mendukung terciptanya Lapas Banyuwangi yang terbebas dari peredaran barang terlarang. Penggeledahan ini bertujuan untuk memberantas peredaran barang terlarang, khususnya handphone dan narkoba. Selain itu, juga merupakan bagian dari deteksi dini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Wayan menyebutkan, keterlibatan TNI Polri dalam penggeledahan kali ini dilakukan untuk meningkatkan kondisi keamanan selama penggeledahan berlangsung, sehingga penggeledahan berjalan dengan optimal. Setelah dilakukan penggeledahan selama kurang lebih 60 menit, tidak ditemukan adanya handphone maupun narkoba yang menjadi target utama dalam operasi kali ini. Namun, kewaspadaan tidak berhenti di penggeledahan. Sebagai bentuk pencegahan raya, petugas juga melaksanakan tes urin terhadap 15 orang warga binaan yang dipilih secara acak. Hasilnya, seluruh warga binaan yang dites menunjukkan hasil negatif dari penggunaan narkotika. Pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa secara rutin dan mendadak agar Lapas Banyuwangi selalu berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan terbebas dari narkoba. Anteko Kusumo, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Desas-desus segala bentuk hiburan malam bakal kembali tumbuh di Kota Probolinggo, membuat sejumlah elemen masyarakat bersuara. Usai Majelis Ulama Indonesia Kota Probolinggo melakukan penolakan dengan 6 poin pernyataan sikap pada Sabtu siang, giliran pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo juga menyuarakan hal yang sama.
Organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini tegas menolak segala bentuk usaha yang berpotensi kemaksiatan seperti bar, rumah karaoke, PUB, diskotik hingga panti pijat. Pro kontra ini terjadi setelah DPRD Kota Probolinggo dan Pemkot Probolinggo beberapa waktu lalu mengesahkan perubahan atas peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu butirnya menarik pajak dan retribusi ke klub malam, diskotik, karaoke, dan bar. Ada 3 poin pernyataan sikap NU Kota Probolinggo yang ditandatangani Ketua Tanfis, Rois Surya, hingga perwakilan tokoh agama. Berikut 3 poin pernyataan sikap PCNU Kota Probolinggo yang dibacakan Sekretaris PCNU Kota Probolinggo Ilyas Prolis. Yang pertama adalah PCNU Kota Probolinggo tetap komitmen berpegang pada keputusan alim ulama melalui musyawarah kerja yang pertama tahun 2024 poin 10 yang berbunyi mendorong pihak eksekutif dan legislatif untuk membuat regulasi baik berupa peraturan daerah Perda atau peraturan wali kota perwali tentang pengaturan tempat hiburan malam, karaoke, dan tempat maksiat lainnya yang dapat menggeser budaya dan karakter masyarakat Kota Probolinggo sebagai kota santri, serta memastikan tidak memberikan izin dibukanya kembali tempat hiburan malam tersebut. Atas dasar itu maka pemerintah kota hendaknya tetap kukuh menjaga amanah untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kerusakan moral. 2. Bahwa dalam pengaturan izin usaha hiburan, pemerintah Kota Probolinggo secara konsisten memperhatikan regulasi yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2015 tentang penataan, pengawasan, dan pengendalian usaha tempat hiburan yang secara tegas melarang pendirian diskotik, klub malam, dan panti pijat. 3. Pemerintah Kota Probolinggo secara tegas tidak memberikan izin bagi setiap usaha hiburan yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan menindak tegas kegiatan hiburan tersebut yang berlangsung tanpa izin. Menurut Haji Arba'i Hasan, Ketua PCNU Kota Probolinggo, pihaknya berencana akan mengundang anggota DPRD baik yang terlibat pansus pengesahan perubahan atas peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maupun anggota DPRD dari NU. Lintas parpol lah, saya tidak melihat parpolnya. Saya ingin mengumpulkan teman-teman yang anggota dewan yang latar belakang politik apa saja sudah, yang penting itu dari teman-teman dari NU. Moklas, misal Moklas itu dari Golkar, itu kan NU. Kemudian juga Rian dari Gerindra, Fatoni dari P3, itu kan semua kader-kader NU. Dari situ nanti kita ingin memperjelas dan memperdalam apa yang terjadi di dalam parlemen itu seperti apa, perkembangan politiknya seperti apa. Itu saya kira yang nanti kita lakukan sebagai komunikasi tidak dengan NU sendiri hingga sampai disahkannya. Belum ada. Jadi itu tidak ada komunikasi. Tapi ketika saya coba salah satu yang memang ini alasannya itu adalah sudah undang-undang dari pusat, kan begitu. Ini juga menyangkut masalah temuan BPK macam-macam di situ. Nah, sehingga distribusi itu yang menyebutkan semua jenis-jenis hiburan, gitu loh. Nah, terus gimana? Apakah ini ada belakang atau tidak? Maka di situ tergantung nanti teknis daripada perwalinya. Itu seperti itu. NU ke depan bakal mengawal agar hiburan malam tidak kembali tumbuh di Kota Mangga. Farid Falevi, CTV. Beginilah si jago merah melap warung bakso sumo dan kafe Farida terjadi di ruas Jalan Tembus Desa Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan pada Sabtu malam. Besarnya kobaran api mengarah ke jalan nyaris mengganggu arus lalu lintas kendaraan melintas. Embasan angin menambah api dengan cepat membesar hingga sulit dikendalikan. Kondisi diperparah, bangunan 2 tempat mudah terbakar, 2 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
Dugaan api berasal dari semak belukar yang tepat berada di belakang warung sebelumnya telah terbakar. Tak berselang lama, melahap kafe hingga merembet ke warung bakso. Cuita, pemilik warung bakso berharap polisi menyelidiki kasus kebakaran ini. Pasalnya kebakaran lahan kering di belakang warung sering terjadi. Soalnya saya kayak sama karyawan tuh tidak ada kebakaran jam 8 itu. Mungkin baru aja ini, Mbak. Terus kebakaran besarnya ini sejak kapan, Bu? Kalau yang sebulan yang lalu memang sudah ada yang juga, dan seminggu yang lalu memang manggil pemadam kebakaran juga. Kaget nggak, Bu, tiba-tiba warungnya kebakar habis seperti ini? Sebelumnya memang Ibu pernah ya Seminggu yang lalu datang pemadam dan saya siram pakai selang biasa gitu. Ini kejadiannya jam berapa sih, Bu? Kurang tahu, saya ditelepon jam 10. Sudah kebakaran besar ya, Bu? Iya, sudah habis kayak gini. Harapannya gimana, Bu, bagi APH? Harapannya ya tolong diselidiki untuk yang pihak berwajib, apa ini memang karena alam, apa karena ada yang bakar gitu. Tolong diselidiki karena kan kerugiannya sudah banyak ini. Di dalam isinya kan banyak. Tapi ini kondisinya tutup ya, Bu ya? Sudah tutup jam 8 malam warungnya. Berarti sudah sepi ya, Bu ya? Sudah tutup, Pak. Berapa kira-kira kerugian yang Ibu alami ini, Bu? Kurang lebih berapa ya? 75 lah, 50. 75 juta, sekitar 75. Beruntung saat kebakaran terjadi, para pemilik tidak berada di dalam warung maupun kafe. Api baru bisa dijinakkan oleh petugas damkar besaran 2 jam kemudian. Andi Nurkolis, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Ratusan santri, wali santri, dan warga desa Sukorejo, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember, berduka mendalam atas kepulangan salah satu santri terbaik mereka, Muhammad Iqlil Ibrahim Al-Akil, korban runtuhnya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Ghosini di Bundaran Sidoarjo. Jenazah tiba di Pondok Pesantren Miftahul Hidayah, tempat keluarga besar almarhum berada, pada Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kehadiran mobil ambulans yang membawa jenazah disambut isak tangis dan doa dari para santri dan warga. Almarhum Iqlil, remaja berusia 15 tahun, merupakan putri dari pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Hidayah. Selama 4 tahun terakhir, ia menimba ilmu di pesantren Al-Ghosini Sidoarjo sebelum menjadi korban dalam insiden naas tersebut. Setelah disolatkan di lingkungan pesantren, jenazah dimakamkan di TPU keluarga tak jauh dari rumah duka. Meski kehilangan mendalam, keluarga mengaku ikhlas dan meminta semua pihak mendoakan kegigihan almarhum dalam menuntut ilmu dapat menjadi teladan bagi santri lainnya. Ketika pulang, memang jamaahnya sering jamaah, tidak pernah putus dari jamaah. Terus modalnya itu cuma 3 tahun, hampir 4 tahun lah. 4 tahun, 5 tahun jamaah. Yang ini kenapa? Memang pertama kali kenapa kok mondok di Al-Ghosini, memang melanjutkan kami ketika kami bersama hati ini setiap Ramadan ke sana. Yang mungkin sudah takdir dari Allah semua. Jadi saya ketika mondok-mondok kami sana itu kok langsung mau, yaitu memang sudah takdir tadi. Saya sudah ikhlas kepada pondok, kepada kiai, terima kasih sekali. Saya diberi ilmu yang banyak, alhamdulillah tidak ada sedikit pun kepada pondok itu tidak ada. Saya terima kasih sekali. Kalau kiai mohon maaf mungkin ketika betul di sana ada satu hal yang berkenan untuk para kiai, para masyayikh Al-Ghosini, mohon maaf.
Sebelumnya, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengonfirmasi identitas almarhum melalui pemeriksaan data gigi, postmortem, dan antemortem pada Jumat 10 Oktober. Lutfi Kurohman, JTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi.
YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Pemirsa, industri kecantikan saat ini telah berkembang dengan pesat, seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin memahami akan tampilan kulit lebih cerah dan sehat terlindungi. Nah, ngomongin kulit sehat dan cerah, di Banyuwangi, Jawa Timur, terdapat produk unggulan yang mampu menjawab hal tersebut, yakni dengan menggunakan Whitening Roasting Night Lotion dari Haimasu Skin. Produk hand body lotion dosis tinggi dari brand Haimasu Skin ini dikenal sudah teruji khasiatnya. Selain mencerahkan, produk ini juga mampu menaikkan tone kulit dan melembabkan. Dan yang pasti, lotion ini juga dapat menjadikan kulit sehat secara alami. Selain itu yang tak kalah penting, produk dari brand Haimasu Skin ini sudah terdaftar BPOM. Untuk cara pemakaian, pertama ambil body lotion secukupnya. Lalu gunakan di malam hari sebelum tidur, kemudian aplikasikan pada kulit kaki dan tangan, kecuali wajah. Kemudian pijat lembut hingga meresap, lalu biarkan lotion bekerja semalaman, serta gunakan secara rutin. Untuk hasil yang lebih maksimal, wajib menggunakan sunscreen, agar kulit terlindungi dari sinar UV saat beraktivitas di luar ruangan. Insya Allah sudah kita trial ya, sudah kita keluarkan sampel untuk beberapa teman atau semua orang dekat. Itu Masya Allah juga di luar dari prediksi ya. Itu di 13 hari, 15 hari sudah kelihatan naik tone. Itu semua juga tergantung sama jenis kulit. Ada yang kulit badak atau kulit yang cepat prosesnya gitu, 10 hari, 13 hari itu udah kelihatan. Tapi ini insya Allah juga yang kulit badak ini habis satu pot ya, temenku atau anakku itu yang susah putih banget soalnya. Habis satu ini sudah Masya Allah sudah kelihatan banget. Udah kelihatan naik tone-nya itu udah kelihatan cerah. Untuk harga kita nanti ada patokan harga khusus ya. Kurang lebihnya nanti bisa dilihat, dicek di akun kita. Saya kan nanti kita juga pas live gitu ada harga ambiar, itu harga yang nggak masuk akal juga ada nanti. Jadi ada gebrakan-gebrakan yang gitu. Selain tersedia berbagai kemasan, produk dari Haimasu Skin ini sudah teruji, yang tentunya dijual dengan harga terjangkau. Sementara itu, untuk mendapatkan produk ini, Anda bisa memesan melalui online shop, baik dari TikTok dan Instagram. Jadi, tunggu apa lagi? Segera dapatkan kulit yang lebih cerah, bercahaya, dan sehat melalui Whitening Lotion dosis tinggi dari Haimasu Skin. John Iskandar, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
semua beraksi. Atus insiden dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, ayo rek, guyub makaryo, Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur.
PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.